Jenis pisau menurut pembuatannya yaitu ada dua. Yang pertama ada pabrikan. Pabrikan itu pisau-pisau modern yang dibuat di pabrik dengan skala besar. Contoh ada Tramontina, ada Victorinox dan merek lain sebagainya, banyak sekali. Lalu ada handmade, ini yang sering kita jumpai di daerah-daerah lokal, yaitu handmade pandai tradisional. Di handmade ini menonjolkan terutama seni dulu, seni, lalu dengan tingkat kekerasan yang ideal. Tapi kalau pisau pabrikan, mereka sudah mempunyai rumus untuk menembus, ya ada yang namanya NSF, National Sanitasi Foundation. Jadi itu ada standarnya, standar di pisau. Kalau di Indonesia itu ada SNI, tapi kalau di bidang makanan, bidang daging itu ada yang namanya NSF, National Sanitasi Foundation. Ngertos jenengan. Jadi yang pertama ada, ini saya bahas dari bahan-bahan lokal yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pisau sembelih. Yang pertama ada spring steel, ini sudah familiar sekali, yaitu baja pir. Baja pir itu bagus untuk dibuat pisau sembelih, dimanfaatkan. Lalu kenapa baja pir ini menjadi favoritnya para maker, para pembuat pisau, empunya? Karena satu, pir ini murah, termasuk kategori limbah. Jadi kalau di luakan itu dijual per kilo, bukan per batang. Ada juga yang dijual per batang, itu mungkin pir-pir jenis-jenis yang langka seperti pir Jeep Willys atau pir Land Rover, itu dijual per batang. Tapi kalau untuk baja pir yang kategorinya umum biasanya dijual per kilo. Itulah kenapa baja pir menjadi favorit. Yang kedua adalah baja pir ini mampu memiliki kekerasan yang ideal untuk pisau sembelih. Jadi ada yang namanya skala HRC, kekerasan. Kekerasannya harus di angka 54 ke atas sampai dengan 60 HRC kekerasannya. Lanjut ada bearing. Bearing itu klaker itu. Klaker itu juga bagus. Ini kalau dibuat pisau sembelih minim sekali terhadap karat karena kandungan kromiumnya tinggi. Jadi bearing itu bisa. Kekerasannya masih di atas pir bearing ini. Tapi kembali lagi dengan makernya. Karena komposisi pembuat itu pasti berbeda lah. Empu gandring ambek empu sijine itu pasti beda hasilnya. Lalu ada lagi cakram. Jenengan ngertos cakram? Cakram niku piringan sing damel rem niku lho. Itu kalau sekarang itu sudah banyak yang bolong-bolong. Itu mengadopsi supaya pembuangan panas itu lebih cepat. Tapi kalau dulu ada yang namanya RE King itu buntu. GL itu buntu, itu bisa. Kalau jenengan punya RE King, jenengan protoli cakrame bisa buat. Diganti yang imitasi, lebih manfaat buat pisau sembelih, tapi yang mana sih. Lalu pokoknya ini cakram ini bagus, dia juga tahan terhadap karat, tahan terhadap korosi. Jadi perawatannya juga minim. Yang keempat ada bar senso. Jenengan tahu senso cara Jawane? Senso itu bagus. Nggih. Yang diambil adalah landasannya. Landasan yang panjang itu bukan gergajinya, bukan. Tapi barnya ini. Barnya ini mampu mencapai kekerasan yang sangat-sangat keras. Bar senso ini. Ada merek-merek yang saya rekomendasikan di bar senso, yaitu ada Stihl dari Jerman. Itu nomor wahid itu. Bar senso Stihl dari Jerman. Carinya di mana? Jenengan pun tumbas baru, jangan beli baru. Beli di pasar loa. Karena ya percuma kita beli baru kalau akhirnya juga dibakar, mereknya juga bakal hilang, gitu kan? Lanjut. Yang kelima ada baja-baja modern. Baja-baja modern ini banyak sekali. Kalau ditulis secara detail mungkin ada sekitar 130 sekian jenis. Ada D2, ada 440, C Damaskus, Vaneris 8, L Max, Van Kron. Jenengan purun kula sebutaken sedaya. Mboten utut. Kesuwen. Intinya adalah baja-baja modern ini adalah baja yang sudah berbentuk plat. Jadi harganya juga
di atas rata-rata lah, ruwet, cuman memang kekerasannya sangat-sangat bagus di baja-baja modern ini. Lalu jenis pisau menurut fungsinya, jadi ada pisau sembelih, ada pisau untuk kerja bakti, ada pisau untuk masak, ada pisau untuk camping, banyak kan. Jadi di sini ditekankan untuk seputar Idul Adha saja. Pisau pabrikan, sembelih pabrikan ini yang pertama ada model-modelnya seperti ini, bentuknya lurus, ini namanya strike. Jangan inget-inget, bisa jadi ini jadi pertanyaan nanti. Yang kedua ada bullnose. Bullnose ini memiliki ini, kenapa dinamakan bullnose, yaitu ujungnya menyerupai hidung sapi. Pun manut mawon lah sing biyen-biyen niku maksudnya apa gawe kok ngeten iki. Tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, pisau jenis bullnose ini sangat enak untuk teknik dorong. Teknik dorong, sekali dorong. Itu enak karena memiliki berat di depan. Bullnose. Yang ketiga ada simeter, memiliki desain lengkung. Lek wong Jawa ngarani pisau Aladin, padahal bukan. Ini namanya simeter. Sing bahaya sing nulis niki mangke. Lalu ada pisau sembelih handmade, ini sudah familiar sekali di kalangan kita, yaitu golok. Mungkin mbah saya juga pakai ini, golok-golok seperti ini karena antep. Ada juga yang model seperti itu pembuatan dari tradisional. Bebas jenengan mau pilih yang mana, cocok sama yang pabrikan atau sama yang handmade. Silahkan, itu menjadi pilihan jenengan. Yang terpenting pesan saya adalah diasah dengan sangat tajam, itu saja. Terkait model, nanti ada juga kualifikasi dari pisau sembelih, yaitu harus ada stoppernya. Niki, di nuwun sewu, kalau tanpa ada stopper, handle-nya lurus, ketika sudah panik, lolos, wassalam. Nggih, bukan sapi yang kita sembelih tapi tangan kita yang kita sembelih sendiri. Jadi ada standarnya. Lalu untuk panjang standar pisau sembelih adalah, ini saya berbicara menyampaikan dari SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu 12 inci atau 31-30 cm, itu sudah standar. Itu kalau jenengan mau beli ya ukuran ini, gawe cilik oke, gawe gede oke. Daripada jenengan beli yang pendek, gawe gede gak ngatasi. Kalau ini Gieser, ini dari Jerman. Kebetulan karena sebenarnya itu materi saya banyak, biasanya bawa pisau banyak. Tapi dari Kepote ke sini nih bawa pisau gini rasanya ndrewedeg. Pedih. Jadi saya bawa yang inti-intinya saja. Yang penting ada slide-nya. Ini ada pisau skinning. Sebelum lanjut ke pisau skinning, nyuwun sewu, saya boleh minta kertas nggak? Nggih. Bagaimana kita mengetahui ketajaman pisau sembelih? Jadi jangan sampai kita nyembelih kita nggak tahu ada iki landa apa gak gasak. Jangan. Sebagai bentuk kehati-hatian kita, masjid minimal mengupayakan kertas. Mosok yo kangelan kertas saya. Caranya dengan mengetes dari pangkal ke ujung. Jadi diupayakan yo kabeh iso masalah ding pawon nang iso. Tapi bagaimana sehalus itu, bunyinya yang sangat halus. Bahkan kita di Juleha Jawa Timur ini memiliki standar ekstrim daripada wong wis ditentukno standar kertas. Itu loh awal mulanya Abah Heldat itu. Abah Heldat itu ekstrim kalau ngasah. Jadi bagaimana sampai bisa belah tisu. Insya Allah dengan ketajaman seperti ini, dengan metode perubahan yang dipraktekkan teman-teman tadi, bisa mencapai sembelihan yang ihsan. Itu kan tujuan kita. Itu untuk pisau sembelih, kategorinya seperti itu. Saya singkat-singkat, belum apa-apa sudah 15 menit. Ada pisau seset. Pisau ini yang saya rekomendasikan. Pisau seset ini memiliki
desain. Apa harus seperti itu Mas Arif? Apa harus seperti itu pisau seset? Tidak. Yang terpenting adalah desain dari bilah tajamnya itu menaik ke atas. Tujuannya adalah supaya kulit sapi tidak sobek. Kalau ujungnya lancip ke bawah begini, ya jenengan pasti bisa menganalogi bakal menyobek kulit sapi atau membuat cacat kulit sapi. Lalu lanjut ada pisau boning. Pisau boning ini memiliki desain lancip, ramping. Tujuannya, fungsinya adalah untuk memisahkan tulang dengan tulang, persendian, atau daging dengan tulang. Ini namanya pisau boning. Jenengan nyebutnya di sini pisau apa saya juga kurang paham. Tapi ini bahasa internasional pisau boning, pisau pemisah tulang. Desainnya wajib lancip, wajib runcing. Ini namanya gobang. Gobang ini awalnya dulu dari Madura, lalu dikembangkan di daerah-daerah lain. Fungsi dari gobang ini adalah multifungsi, bisa untuk kuliti, bisa untuk pemisah daging dengan tulang, seset, bisa untuk jeroan, bisa untuk buka kepala. Bahkan yang profesional saja bisa untuk sembelih gobang ini. Bisa. Desainnya seperti ini, seperti layar lah pokoknya. Ini namanya gobang. Lalu ada cleaver, ini biasanya dipakai untuk cacah tulang. Cacah tulang, tapi nggak semua jenis bentuk seperti ini bisa untuk cacah tulang sapi. Yang ada di gambar ini merek Giser, sama seperti ini. Insya Allah rekomen, saya dulu pernah nyoba untuk cacah tulang sapi menter. Kenapa? Jari wong Jawa rego nggawa rupa. Betul, karena niki mahal. Menurut saya pribadi ini mahal. Ini di rank harga 1,6 sampai 1,9. Cleaver ini dari Jerman. Bis. Apa harus seperti ini Mas? Tidak. Jenengan bisa pakai yang buatan Pandey yang di rank harga 100 sampai 200 ribu. Itu bisa. Nggih, ini namanya cleaver, yang ini namanya kapak. Lek bahasa sini apa? Pecok. Nggih, betul, pecok. Bentuk intinya seperti inilah. Itu masjid juga wajib menyediakan pecok ini karena nggak semua orang punya pecok. Minimal kita memfasilitasi panitia gaya jagan-jagan. Oh, enggak, ini karena mungkin merek nggih. Jadi harganya masih di bawahnya itu tadi malahan. Itu tadi yang pecoknya dari Turki, yang ini. Dari Turki ya, ring harga 1,3 sampai 1,4-an. Tasik mahal nggih. Kalau ini di angka 800-an tanpa sarung. Kalau sarungnya nanti bisa custom. Kalau pisau sembelih, kalau dirasa harga segitu masih terlalu mahal, ada rekomendasi dari saya, bisa memakai bilah bermerek Tramontina Pasador. Apakah kualitasnya cukup? Sangat cukup. Bahkan Tramontina Pasador itu dari Brazil, gagangnya putih, mirror. Mungkin ada kok nanti contohnya. Oke, nanti ada contohnya yang dipakai pemateri sembelih. Itu di ring harga antara 200.000 sampai 300.000. Harganya segituan. Jadi itu kalau di masjid saya rekomendasikan untuk memiliki, minimal kalau tukang sembelihnya membawa pisau yang kurang layak, bisa kita pinjamkan itu. Itu nggih untuk pisau sembelih. Saya ini mau berwaktu. Teknis perawatan bilah. Jadi kalau bilah lokal itu perawatannya lebih ekstrim daripada bilah-bilah pabrikan. Jadi kalau pisau pabrikan cukup dibersihkan dan dikeringkan. Tapi kalau pisau tradisional harus dicuci dulu sampai bersih, dilapisi dengan minyak, oli, atau wax. Wax itu Vaseline. Vaseline istri jenengan itu kalau punya Vaseline jenengan minta boleh. Bisa untuk ini. Bisa. Lalu lanjut ke media asah. Media asah ini, fungsi dari media asah yaitu menajamkan dan membentuk bevel mata pisau. Ini yang pertama ada bevel konveks, memiliki desain lengkung. Biasanya cocok untuk pisau multifungsi. Bisa untuk kerja bakti,
Tapi kalau untuk sembelih bisa, namun memiliki kekurangan ketajaman tidak mencapai yang maksimal. Ketajamannya masih lebih condong ke flat ini kalau untuk sembelih. Semakin runcing, semakin bagus hasil asahan, hasil ketajamannya. Tapi kalau konvek ini memiliki ketahanan yang kuat, itu menjadi pilihan jenengan. Tapi kalau saya pribadi, saya arahkan untuk mengasah dengan jenis flat ini untuk sembelih. Yang ketiga ada holo, yaitu cekung. Itu juga memiliki ketajaman yang cukup bagus. Biasanya pisau-pisau baru dari Cina, dari Jepang itu memiliki bevel holo ini. Lalu ada batu asa. Ini sudah umum di kalangan kita. Batu asa itu ya batu berbentuk kotak gitu atau berbentuk yang lain. Yang penting medianya adalah batu untuk menajamkan. Bebas dari galangan juga bisa, dari batu alam juga bisa. Ada amplas. Kalau kesusahan cari media batu, kita bisa pakai amplas dengan tahap urutan mulai 400 sampai dengan grade tertinggi. Grade semakin halus semakin bagus. Caranya adalah mosok ya amplas digosok-gosok, enggak. Amplas kita staples di papan yang lurus, cedes sampai ujung sini, cedes baru dibuat ngasah. Tapi amplas yang kain seperti ini, kalau amplas kertas ya robek, wong kertas saya amblas kok. Oh nggih, nggih. Nggih, mungkin itu saja cukup dari saya.